macetnya horor depan kantor. Inilah daerah Mampang setiap hari yang tidak pernah tidak macet, baik puasa ataupun tidak puasa. Macet di sini karena banyak lampu merah dan perempatan sehingga banyak kendaraan yang nggak sabar, jadinya macet. Di belakang motor gue ada sahabat gue, teman kantor gue juga, namanya Fadri. Dia pengguna Vespa Primavera. Gue sama dia udah kayak saudaraan, bro. Mungkin kapan-kapan gue akan review bagaimana enaknya naik Primavera, dan gue akan bandingkan dengan motor yang gue pakai, yaitu Yamaha NMAX 155 cc tapi yang non ABS. Mungkin next akan gue coba buat reviewnya ya guys, untuk komparasi antara NMAX dan Vespa Primavera. Dan sepertinya teman gue sudah susah jalannya. Dia rutenya ke arah Bekasi dan gue ke arah Jakarta Pusat. Ya, inilah daerah Mampang yang selalu macet. Kalau lo naik motor di Mampang dengan kondisi bensin yang cukup tinggal mau habis, cukup sedikit, lo harus hati-hati karena pom bensin di Mampang ini hanya ada di seberang, yaitu dari arah Kuningan yang ke Mampang, sedangkan gue dari Mampang menuju Kuningan. Jadi kalau motor lo bensinnya sudah merah atau berkelap-kelip, lo harus cepet-cepet nyari pom atau bensin ya pinggir jalan lah untuk sementara dulu, karena jarak pom bensin dari sini juga lumayan jauh. Cuaca hari ini cukup hangat ya hari ini. Hangat banget malah cuaca hari ini. Kalau lu pada kantor di daerah sini, gue saran sih lebih baik lo jangan bawa mobil. Karena gue pernah bawa mobil dari rumah ke sini, itu gue baru nyampe sekitar 2,5 jam. Tapi kalau motor ya 1 jam lo udah nyampe. Kalau naik mobil ya lumayan, apalagi kalau mobil lo itu manual. Jadi saran gue sih kalau daerah sini yang lebih efektif itu naik motor kayaknya. Karena jam-jam macetnya ini ya di pagi hari dan sore, bahkan siang hari pun seperti ini macetnya. Ini kayaknya sih karena adanya imbas pembangunan jalan layang nontol Ciledug Blok M.
sama imbas dari dihapuskan 3 in 1, jadi cukup padat daerah sini. Jadi ya saran gue sih lebih baik lo naik motor daerah sini. Aduh. Oh iya guys, motor yang gue pakai sehari-hari untuk kegiatan gue adalah Yamaha NMAX 155cc yang front ABS. Gue akuin motor ini cukup menyenangkan, cukup fun to drive. Bensinnya juga hemat, tenaganya juga di putaran bawah dan atas juga ya cukup ada lah tenaganya. Suspensi ya empuk, cukup empuk. Bagasinya lebar banget, lu bisa naruh mungkin jas hujan, helm half face. Dan bensinnya juga gua akuin cukup irit untuk motor ini, karena gue biasanya itu 50.000 gue pergunakan untuk 5 hari. Dengan sehari-hari gue rute gue itu kurang lebih 50 km per jam, jadi cukup irit lah kalau menurut pendapat gue. Dan bensin yang gue pakai untuk NMAX gue lebih sering makainya Pertamax atau kadang Shell. Karena kalau premium gue juga pakai, tapi nggak sering gue pakai, karena gue pernah nyoba pakai premium dan ternyata malah lebih boros daripada Pertamax. Dan jadi gue berpendapat mungkin karena premium oktannya di bawah 90, jadi pembakarannya cukup cepat. Karena ini adalah motor Matic, dimana Matic itu orang-orang pada berasumsi boros. Jadi gue ngisinya itu pakainya Pertamax atau Pertamax Plus atau Shell, karena gue akuin dia lebih irit. Tapi gue juga gue kombinasikan dengan premium. Misalkan motor gue bensinnya sudah 1 kotak atau bahkan 2 kotak, itu terkadang gue kombinasikan dengan premium. Karena apa? Which is misalkan tiba-tiba lo ke suatu daerah dan bensin lo sudah amat sangat sedikit, dan misalkan tiba-tiba di daerah itu tidak ada pom bensin atau tidak ada yang menjual Pertamax atau Pertamax Plus, yang ada hanya premium, ya lo mesti ngisi. Jadi biar mesinnya juga nggak terlalu manja sih sebenarnya, jadi gue kombinasi juga sama premium. Karena kata orang biasanya motor injection pakai premium, ada yang bilang batuk-batuk, ada yang bilang berebet, yang bilang powernya kurang. Tapi sebenarnya sih kalau gue sih gue kombinasiin aja. Terkadang gue kasih premium juga, tapi lebih seringnya gue ngasihnya Pertamax atau Pertamax Plus sih, karena bakarannya cukup bagus, cukup bersih bakarannya. Jadi gue prefernya Pertamax. Ih, panas juga ya, Bo. Jakarta hangat amat hari ini. Nih, kepala gue udah basah nih, keringetan nih. Oke, biasanya macetnya ini di perempatan Mampang sini sama di depan perempatan Kuningan, karena banyaknya arus pertemuan kendaraan dari 4 arah sekaligus, yaitu dari Mampang ke Kuningan, Kuningan Mampang, Mampang ke Semanggi, Mampang ke Gatsu. Jadi cukup banyak persimpangan yang ada di sini yang membuat itu macet. Biasanya setelah melewati ini itu cukup lancar, tapi kita nggak tahu ya hari ini seperti apa, karena hari ini udah hari Kamis. Hari Kamis minggu ketiga bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tinggal 1 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu lagi.
mungkin di minggu depan sih beberapa sudah ada yang ambil cuti ya, jadi mungkin nggak terlalu macet, mungkin ya, karena juga anak sekolah pada libur sih. Kita lihat aja ya ke depan seperti apa rute di sini, karena ini biasanya rute-rute terpadat yang sering gue laluin, baik pulang ataupun berangkat. Wow, Mercy, plat nomornya ABP, yang nama gue dong, moga-moga bisa kebeli ya. ABP Aryo Bangun Putra. Wow, Mercy C250. Oke, lampu merah, tapi sudah pada maju. Oke lah, kita ikut maju. Disuruh sama polisinya suruh maju, ya kita maju. Oke, nanti juga gue akan coba untuk speed dari Yamaha NMAX. Gue akan coba nanti saat mungkin menjelang flyover di depan, biasanya kosong. Gue akan coba untuk top speed untuk Yamaha NMAX, karena yang pernah gue dapetin pakai ini adalah 105 km per jam dengan bahan bakar Shell V-Power. Nanti mungkin akan gue coba tes untuk speed dari NMAX. Ini apa lagi macetnya, aduh. Biasanya sih macetnya sih karena banyaknya perpindahan jalur ya, dari jalur cepat ke lambat, dan juga sebaliknya, karena mungkin banyak orang-orang yang kantornya juga di daerah sini, jadi muter balik dan mereka pada langsung ngambil ke jalur lambat, jadi cukup terhambat. Ya kalau naik kendaraan saran gue sih harus banyak bersabar dan mengalah ya. Kalau lu nggak ngalah, nggak sabar, yang ada macet men. Yang rugi nggak hanya lu, tapi juga pengguna yang lain juga pasti akan rugi kalau nggak mengalah. Oh ya, motor NMAX ini untuk bermanuver cukup enak, karena bannya itu tapaknya cukup lebar, 130 kalau nggak salah, jadi cukup napak dan cukup gigit. Dan kalau lo melewati jalan rusak yang mau diaspal kan garangan tuh bergelombang tuh, pakai ini cukup napak, karena gue pernah membandingkan dengan Vario di mana ban standarnya itu lebih kecil. Saat gue lewati yang rusak dan bergelombang itu cukup goyang dan cukup bahaya, apalagi kalau yang bawah itu perempuan, karena dia kurang napak. Kalau ini gue akuin untuk bermanuver, untuk meliuk-liuk di kota, meskipun orang lihat besar, bobotnya besar, bodinya besar, tapi untuk bermanuver ini cukup lincah, cukup enak. Ini didukung dengan rem double cakram di depan dan di belakang. Kalau untuk pesaingnya ini kayak Honda PCX itu belum ada double cakram. Kalau PCX itu di depan cakram, di belakang masih pakai tromol. Kalau NMAX ini sudah double cakram. Oke, kita akan coba ya untuk bermanuver pakai motor ini. Ya, untuk bermanuver dan untuk menyelip, tenaga di putaran bawahnya juga cukup berasa ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain ini cukup berasa. Lalu dengan mudahnya bisa mencapai 60 km dengan sekali hentakan. Dan mungkin nanti di depan gue akan coba untuk top speed dari NMAX
itu juga melihat situasi jalanan, karena untuk coba top speed seharusnya di jalanan yang tidak terlalu ramai. Oh iya, untuk para pengendara motor juga jangan lupain safety riding, helm itu yang paling utama, jaket untuk melindungi badan lo dari matahari dan angin serta udara. Kalau lo pulang malam bahaya banget angin malam. Sarung tangan gue lupa pakai, ada sebenarnya, karena gue pakai cincinnya gede banget kayak dukun. Jadi kalau gue pakai sarung tangan agak susah bro lepas cincin dulu. Oke, di depan sepertinya masih ada peluang untuk coba top speed. Kita akan coba untuk top speed ini kira-kira bisa sampai berapa. Untuk bermanuver enak loh sebenarnya, bermanuver, meliuk-liuk itu enak banget. Makanya dia kan sampai meraih Bike of the Year kalau nggak salah dari Yamaha, atau motor skuter dengan penjualan terlaris. Oh, apa itu? Ya, kalau lihat gue bermanuver kiri kanan masih cukup enak, cukup napak. Ini ban NMAX cukup napak sekali. Kita akan coba ditanyakan flyover depan untuk nanjak ini seperti apa, karena kebanyakan motor Matic kalau untuk nanjak agak ngempos tenaganya. Kita akan coba ya di flyover depan untuk kekuatan menanjaknya dari motor NMAX. Oke, ini dia, dua kali ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue nanjak sampai dengan kecepatan 93 km per jam yang gue capai. Itu dengan gas masih sangat-sangat jauh gas motor ini. Itu mungkin baru setengah dari gas yang gue tarik. Untuk nanjak tenaganya ngisi terus. Jadi untuk motor Matic ini untuk kekuatan menanjaknya cukup baik, karena nggak nahan dan nggak ngempos. Gue tadi nanjak sampai dengan kecepatan 88 km per jam. Dan kalau lo ingin selap-selip di macetnya lalu lintas, lo harus memperhitungkan panjang dari motor NMAX lo, karena motor ini memiliki wheelbase yang cukup panjang. Jadi saat lo nyelip lo harus melihat juga ekor lo. Oke, sekarang sudah sampai di Menteng Drift Gallery. Dan gue sudah sampai ke tempat tujuan gue. Gue akan ada pertemuan meeting dengan klien gue di sini. Mungkin next akan gue coba review kembali untuk kendaraan lainnya seperti yang skuter. Untuk teman-teman yang melihat, kalau bisa disaranin ya kira-kira kurangnya apa, seperti apa. Dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya gue, Mas Karyo. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.